abdomen. Berarti sebenarnya kalian udah lulus dong kalau gitu ya? Baru belajar, Pak. Belum bisa. Baru belajar. Iya, tapi kan udah udah didiskusikan sama Bu Ketu, berarti apalagi? Menurut saya udah tinggal dikasih jasa kalau gitu. Wah, boleh sekali kalau gitu, Pak. Amin, Pak, amin. Boleh lah, Pak. Asumsi kayaknya, Pak. Ditunggu, Pak. Kita masih butuh bimbingan asumsi, Pak. Hah? Kita masih butuh bimbingan Pak asumsi ini. Jangan gitu. Iya. Oke. Masih dalam tahap belajar, Pak. Oke, kalau gitu mau saya tanya, katakanlah kemarin kepala, atau mungkin abdomen apa gitu. Ada nggak sekuennya kemarin, teman-teman? Boleh saya tahu, kalau kepala sekuennya apa saja? Kalau kepala, Pak, Bu, saya Ya. izin menjawab, Pak. Nah, kalau kepala, dia pakai T1, T2, kan polos tuh. Terus habis itu pakai Frelong, terus vein blood, karena saya pakai tilip, jadinya pakai square itu, Pak. Oke. Nggak apa-apa, saya nggak, kalian yang ngajarin saya nanti. Sekarang saya tanya, yang namanya T1 itu apa sih? Ayo, jangan ragu, buka saja ke ininya apa mulutnya, jangan tutup mulut, ngomong aja, bebas. Apa T1? T1, kalau T1 Pak biasanya digunakan untuk kontras, karena dokter kan T1 itu kan cairan berwarna putih ya. Kalau T2 mah balik deh Pak, T1 cairan berwarna hitam, makanya dipakai kontras. Terus kalau T2 cairan berwarna putih. Begitu, Pak. Buka saja ini mic-nya, jangan ini ribut juga nggak apa-apa kok. Nah, saya modelnya kayak gitu. Jangan, ini bukan kuburan. Ayo dibuka ininya. Apa T1? Ayo. Nugraha ini apa, Mbak? Apa T1? T1 ini dilihat dari segi gambaran ya Pak ya. Lupa dia sampaikan dulu Pak. Oke, kalau gitu yang belum lupa, Mas Heri Firdaus, apa Mas? T1. Izin menjawab, Pak. Ayo, silakan. T1 itu pembobotan diam RI yang terbentuk atau yang dibuat dengan waktu TE dan TR yang singkat. Kalau dia gini, saya tidak sebutkan benar atau salah. Maksudnya gini, semua ngomong apa yang Anda pahami tentang T1. Kalau siapa Dian Ilmayana, apa T1, Mbak? Halo? Halo? Yang lain siapa lagi nih ya? Kita lihat dulu namanya lah. Pak, kalau misalnya dari hasil gambaran T1 itu lebih kelihatan hitam. Oh gitu. Oke. Si ini Wisnu Gumilar, apa Mas Wisnu? T1. T1 itu pembuatan warnanya Pak, kalau lemak dan cairan lebih hitam Pak gambarnya. Kalau T2 lebih ke putih Pak, enhance-nya. Oh gitu. Oke. Sambil kita ini semua jawaban-jawaban tadi, kalau saya pengennya teman-teman rangkum apa di menurut si ini menurut si ini, nanti kita lihat berdasarkan diskusi kita, ya. Coba kita lihat, bisa saya screen siapa ininya ini hostnya, kasih ke saya biar saya ini. Siap, ayo, Pak. ayo. Siap. Oke Pak, sudah Pak. Oke.
Kenapa belum ganti nih? Oke, terlihat ininya apa namanya? Lihat Pak. Lihat PPT-nya. Ya, Ada, terlihat Pak. jelas, Pak. Oke, sekarang kita diskusikan. Kalau MRI katanya hidrogen yang digunakan, benar ya? Betul, Pak. Halo? Ya Jawab Pak, langsung. Iya. Mengapa hidrogen? Mengapa? karena atom yang paling banyak di dalam tubuh Pak. Gimana? Di dalam tubuh manusia. Kandungan Coba atom yang pelan-pelan. paling banyak di dalam tubuh manusia Pak. Halo? Ya Pak. Iya. Kenapa hidrogen digunakan? Kalau hidrogen itu Pak sesuai dengan kandungan atom yang paling banyak di dalam tubuh manusia Pak. Apa ya kendalanya ya? Suaranya belum jelas. Halo, coba suaranya kayaknya belum Iya, ada Pak, gangguan ada kayaknya. gangguan Pak, iya Pak. Nah, coba Iya, Pak. atau yang lain biar siapa tahu suaranya berbeda kalau dengan yang lain. Mengapa hidrogen? Halo. Mengapa? Ya, mengapa hidrogen? Ayo Mas Sakri. Sebab hidrogen atom yang paling banyak ditemukan di tubuh kita, Pak. Oke, ada yang lain? Oke. Inilah kira-kira teman-teman mengapa hidrogen digunakan. Yang pertama memang benar, hidrogen itu dua ya. Ada hidrogen yang hanya protonnya satu, ada yang dua. Ini yang satu, yang ini yang digunakan. Kelihatan kursor saya nggak? Kelihatan, Pak. Oke, yang digunakan yang ini. Bukan asal air ya. Yang ini bukan asal hidrogen. Hidrogen yang ini yang digunakan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Apakah karena jumlahnya banyak? Ada yang lain juga banyak ini. Nah, yang lain banyak, tapi ada yang lain. Dia lebih sensitif. Sensitivitasnya tinggi. Yang berikutnya ini. Magnetik. Giromagnetiknya tinggi. Apa maksudnya? Kalau giromagnetiknya tinggi, relativitas sensitifnya tinggi, sinyalnya nanti besar. Makanya digunakan itu. Makanya digunakan adalah hidrogen. Sebenarnya yang lain bisa digunakan, bukan tidak bisa. Bisa digunakan yang lain. Mungkin kalau nanti lama-lama teman-teman melihat bahwa yang lain ini sebenarnya sudah dikembangkan di MRI. Yang lain ini sudah mulai dikembangkan. Tapi memang saat ini yang banyak. Oke. Saya berharap ini dipahami teman-teman. Ada namanya karakteristik dan tingkah laku dari proton. Maksudnya proton di sini proton hidrogen ya. Apa yang perlu kita pahami? Ada namanya yang ini. Ada densitas. Densitas itu apa? Banyaknya sebenarnya proton, hidrogen di satu organ tertentu. Selain itu adalah T1. T1, nanti kita lihat apa sih T1 itu. T1. Ada lagi T2. Pernah dengar T2 ya? Pernah, oke. Mas Heri Firdaus di rumah sakit mana kerjanya? RSUD Provinsi Banten, Pak. Ada MRI-nya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, di mana ya? Kalau Lailatul ada MRI di tempatnya ya? Ya, kita teruskan kalau gitu. Inilah alasannya mengapa atom hidrogen yang digunakan jumlahnya paling banyak, jumlahnya banyak. Ya benar,
Yang lain juga banyak, bukan cuma ini yang banyak. Ini juga banyak. Ini kan yang apa? Hidrogen yang satu protonnya. Ini lihat ini. Yang berikutnya dia memang lebih paling sensitif. Mengerti ya, sensitif, peka, langsung memberikan reaksi. Yang berikutnya adalah giromagnetiknya tinggi. Giromagnetiknya tinggi. Yang tiga-tiga ini yang membuat sinyalnya tinggi, sinyalnya besar, jadinya gampang dilihat. Oke, kita lihat. Kira-kira seperti ini, teman-teman lihat. Ini adalah hidrogen, jumlahnya sekian, sebenarnya banyak yang lain, lebih besar. Giromagnetiknya, jadinya karena giromagnetiknya besar, frekuensinya besar. Ini sinyalnya kira-kira. Teman-teman lihat perbandingannya. Kalau katakanlah sinyalnya itu adalah 1 untuk proton hidrogen, kalau yang lain itu kecil-kecil semua dibandingkan dengan hidrogen. Nah, makanya digunakan sinyalnya paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Ya banyak faktornya. Jumlahnya banyak, giromagnetiknya tinggi, itu yang membuat sinyalnya tinggi. Ada komentar sampai di sini, teman-teman? Kalau tidak ada, baru kita ke sini tadi, mulai ke sini. Proton density, apa sih proton density? Proton density itu sebenarnya adalah dalam tanda petik banyaknya proton. Maksudnya banyaknya proton ini sebenarnya totalnya adalah perbandingan proton, jumlah proton yang berlawanan arah dengan medan magnet dan yang searah. Kalau jumlahnya itu besar, oh itu bagus dia. Nah, makanya kita lihat di sini. Ini dilihat yang ini. Proton density. Kalau di dalam tubuh kita proton density-nya paling besar apa? Proton density-nya apa? Paling besar di dalam tubuh? Apa? Kepala itu apa? Apa? Brain itu banyak loh. Ada white matter, ada gray matter. Apa? Ya, paling besar ini. Dilihat ini, tabel ini. Lihat tabel ini. Latihan melihat tabel. Yang paling banyak proton density-nya adalah Darah. CSF. Nah, makanya dia paling apa? Paling ngejreng gitu kira-kira. Paling ngejreng. Oke. Kita ini sebelum kita jauh-jauh. Teman-teman pernah ngelihat bacaan radiolog belum, teman-teman? Yang MRI maksud saya. Ada yang pernah melihat? Pak. Hah? Pernah. Boleh tahu apa kata-kata yang muncul di sana? Biasanya kalau kata-katanya itu kita masih ingat sekali Pak yang Wolfspan. Dia apa? Wolfspan Pak, Wolfspan. Beliau biasanya melakukan pertama yang ditulis itu tindakan Wolfspan dengan menggunakan kontras pada pasien ini begitu Pak. Terus? Kemudian lihat lesi T1 ini enggak tahu Pak, agak apa ya Pak, ke dokter banget gitu loh Pak bahasanya. Oh gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Pernah melihat bacaan CT scan belum? Ya pernah Pak. Pernah. Oke. Kalau yang gambarnya di CT scan itu
cerah atau putih atau terang itu sebutnya apa? Hyperdense. Oke. Kalau yang gelap? Hypodense. Hypodense. Oke. Kalau di MRI apa namanya kalau yang terang itu? Intens. Apa? Hypointense. Yang cerah ya? Ya, Hyperintens, Tra. hypointense, Pak. Hipo apa hiper? Hipo. Hipo. Apa? Hipo intens lebih cerah. Yang cerah itu hipointens gitu. Hyper, Pak, hyper. Hiper, Pak. Hyper. Oke, boleh. Oh, Terus iya. kalau yang Hiper. gelap Hipo, Hipo. Pak. Hipo. hipo. Ya, hipo, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa dia sebutnya hiper? Kenapa disebutnya kenapa disebutnya hyperintens? Bukan hyperdense gitu. Karena intensitasnya tinggi. Intensitasnya tinggi, maksudnya intensitas apa? Halo. Maksudnya intensitas apa? Signal intensity. Ya, intensitas sinyal. Intensitas sinyalnya tinggi. Intensitas sinyalnya tinggi. Kenapa? Gambaran CT scan itu, gambaran MRI itu terlihat gambarnya berbeda, karena perbedaan intensitas sinyal antara dua jaringan. Makanya terlihat jaringannya berbeda. Kenapa? Karena intensitas sinyalnya berbeda. Itu kalau dia di di MRI. Kalau dia di CT scan, perbedaan gambarnya itu terlihat dua objek berbeda, dia berbeda, itu karena yang berbeda adalah densitasnya. Densitas apa? Densitas objeknya berbeda. Nah, makanya dia sebutkan hyperdense. Berarti ada bayangan bahwa objeknya di situ densitasnya tinggi. Contohnya apa? Densitas tinggi. Tulang umpamanya. Atau mungkin ada perdarahan di otak. Densitasnya lebih tinggi dari sekelilingnya. Densitas apa? Densitas kepadatan. Itu kan densitas maksudnya. Nah, kalau dia di MRI, terminologi itu adalah hyperintens. Intens apa? Intensitas sinyal maksudnya. Intensitas sinyal. Mungkin nanti kalau teman-teman ketemu, ini ada yang bekerja di USG tidak, teman-teman ini? Ada, Pak. Enggak ada? Ada. Ada, oke. Kalau di USG namanya apa kalau yang cerah itu? Hipoechoic ya, Pak. Hipoechoic Hipoechoic. Kenapa disebutnya hipoechoic? karena gelombang. Menggunakan gelombang. Dia itu, USG itu dia sebutnya hiper atau hipo itu karena hiper apa? Hiper echo. Echo itu apa? Pantulan echonya besar gitu loh. Kalau pantulannya besar, ya dia sebutnya hiper echo. Kalau dia katakanlah yang rendah, ya hipoecho. Atau sama sekali tidak ada echonya, anechoic, gitu loh kira-kira. Nah, terminologi itu, nama itu ada asal-usulnya, bukan asal dibuat, gitu loh. Ada asal-usul nama itu. Sama kan nama kita juga biasanya sampai ada selamatan gitu, sampai dibikin tumpengan untuk menyematkan nama. Nah, ini juga seperti itu. Berarti kalau teman-teman nanti berbicara tentang MRI, yang dibicarakan adalah sinyal. Itu yang perlu dipahami. Sinyal. Sinyal MRI itu banyak
faktornya sehingga sinyalnya bermacam-macam. Besar sinyalnya bermacam-macam. Nah, kalau tadi di CT scan itu hanya densitas dari objek itu. Kalau di MRI tidak. Tidaknya apa? Ini dasarnya. Nah, saya berharap ini dibagi 10 kalian, dibagi 10, berarti ada 30 ya, berarti 3 orang satu kelompok, dibikin seperti ini. Paling dasar, density. Density itu satuannya apa sih? Teman-teman bikin, cari di buku, di mana gitu. Terus T1 itu satuannya apa? T2 itu satuannya apa? Dicari. Frekuensi itu satuannya apa? Flow itu satuannya apa? Kalau flow kemarin saya lihatin, Bu Ketut udah buat ini. Ada waktu presentasi pertama. Itu kan ada kecepatan darah, itu waktu itu kan. Kalau waktu presentasi pertama Bu Ketut saya lihatin ada. Dia sebutkan kalau kecepatan darah di daerah otak berapa, kalau di daerah perut berapa, abdomen berapa gitu. Dilihatlah itu. Itu semua ada satuannya. Kalau difusi ada satuannya. Ada satuannya. Susceptibility ada satuannya. Elasticity ada satuannya. Chemical shift ada satuannya. Ini semua ada satuannya. Satuannya apa? Ada nilainya. Oke, ya. Minta tolong dibagi grupnya. Sekarang kita lihat ini tadi. Berarti kalau dilihat CF paling banyak protonnya. Sehingga apa? Gambarnya paling cerah. Oke. Sekarang dilihat. Ini adalah apa ini? Ini adalah kuat medan magnet. Ini adalah kuat medan magnet. Kalau dilihat pada kuat medan magnet 1,5, proton density dari weight meter itu 0,61. Di 3 0,61. Gray meter juga 0,69. 0,69. Artinya apa? Proton density, jumlah proton density itu tidak dipengaruhi oleh kuat medan magnet. Itu yang penting. Kalau seperti apa? Yang namanya proton density itu dipengaruhi oleh jenis jaringannya. Ngerti sampai di sini? Jenis jaringannya. Jaringannya berbeda-beda, proton density-nya berbeda-beda. Mengerti ya? Karena proton density-nya berbeda-beda, makanya saat dilakukan pemeriksaan bisa dilakukan pembobotan proton density untuk memperlihatkan ini. Karena yang ini berbeda. Ngerti nggak maksudnya? Makanya yang sudah bekerja di MRI ya ada namanya pembobotan proton density, ada ya? Ada pembobotan proton density di MRI? Ada. Kalau dia pembobotan proton density, maksudnya seperti ini. Gambar itu kontrasnya itu muncul paling dominan karena perbedaan proton dari jaringan tertentu. Karena perbedaan apa? Jumlah protonnya. Itu maksudnya. Apakah kalau ada gambar, siapa ini ya? Boleh saya tahu yang sedang bekerja di MRI, maksudnya bekerja di MRI. Boleh saya tahu? Iya, Pak. Oh, oke. Anda di tempat Anda ada proton density pembobotannya? Ada, Pak, cuma nggak mudeng. Ya, makanya nanti akan mudeng. Yang penting baca terus, jadi mudeng nanti. Nah, dia gini. Sekarang saya kembalikan ke dasar, biar semua paham. Teman-teman pernah melakukan foto torak? Pernah, Pak. Pernah. Kalau ada foto torak, ada tulang rusuk, ada jaringan paru. Kenapa tulang rusuk dan jaringan paru di foto torak terlihat berbeda?
Karena tingkat atenuasinya terhadap X-ray beda-beda. Ya, itu clue-nya. Saya tunjukkan di sini. Kalau Anda mau melakukan pemeriksaan katakanlah brain untuk slide ini saya tunjukkan, yang lain juga nanti sama. Kalau Anda lakukan pembobotan proton density, gambar itu muncul berbeda-beda gambarnya, itu karena jumlah proton ini yang berbeda. Mengerti maksudnya? Karena jumlah protonnya berbeda. Nah, mengerti ya? Oke, Iya, Pak. sekarang kita langsung, ya karena ini lewat Zoom, aku nggak bisa nulis-nulis seperti apa, agak ya bisa tapi nggak bagus tulisannya. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, siapa tadi yang di tempatnya kerja tadi? Yang MRI, siapa lagi ada MRI ini? Yang kerja di MRI? Halo? Hah? Banyak itu ada nama orangnya. Jangan ini, buka saja mulutnya. Saya biasa di pasar, saya bilang, 1000 dapat pun biasa saya. Itu Mas Wisnu kerja di MRI, Mas? Belum ada Pak MRI-nya Pak, baru mau akan dipasang. Oke, si ini Debbie Suryaman di MRI, Mas. Ya Pak, belum ada MRI-nya Pak. Terus siapa ini bisa saya tanya? Karena kalau saya cerita banyak, Anda nggak punya bayangan. Halo, siapa yang ini? Boleh? Halo, volunteer. Ya, ini, saya Mas. Pak. Ya, Dedi. gimana? Ada MRI ya, Mas Dedi? Iya Pak. Oke, sekarang tadi kan kalau proton, ada proton density ya, pembobotan proton density. Sekarang pernah dengar di tempatnya Mas Dedi pembobotan T1? Enggak, Mas Dedi? Iya Pak. Oke, saya tanya, kalau ada pembobotan T1, kan ada pemeriksaan tertentu pembobotan T1 gitu ya. Ada enggak di situ pembobotan protonnya? Gambar itu. Ada Pak. Ada. Ada pembobotan T2-nya? Ada. Di satu gambar ya, Mas saya, di satu gambar. Di satu gambar. Satu gambar tidak T1 aja Pak, beda. Di satu saja. Ada proton, tidak ada pembobotan, tidak ada dampak proton. Ada Pak, dampak protonnya ada. Ada, dia gini, kalau ada gambar, maaf ini terlihat ya, kalau ada gambar, di gambar MRI itu, kalau disebut dengan pembobotan T1, sebenarnya di gambar itu ada pembobotan proton, ada pembobotan T2. Namun, gambar yang kita lihat saat itu, gambar itu, yang paling satu, maksudnya. Mana ada kan udah orang tadi. Dua orang bisa tinggal tiga doang. Dua berapa lagi Mas? Terus kita lihat kalau dia pembobotan T1, berarti gambar itu terlihat karena berbeda nilai T1. Ini teman-teman bisa baca 760, 1441. Itu namanya yang satu di luar. T1. Kalau T1 ada gambarnya tidak? Halo, T1 ada gambarnya tidak? Halo, T1 ada gambarnya tidak, teman-teman? Masa? Mbak Lailatul, T1 ada gambarnya nggak, Mbak? Ada, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada. T1 tidak ada gambarnya. Ada Pak. Tidak ada. Gambarnya tidak ada. Berarti yang ada gambarnya gambar. T2, Pak. Apa? Yang ada gambarnya T2. Bukan. Kalau ada gambarnya itu namanya pembobotan T1. Nggak jelas kok, Pak. Saya udah teriak sebenarnya ini. Dia gini, kalau dia pembobotan T1, itu ada gambarnya. Kalau pembobotan T1 ada gambarnya. Kalau dia T1 itu tidak ada gambarnya. Kos kaki.
Makanya teman-teman lihat ini. Ini mengerti teman-teman ini apa ini? Yang ini. Dilihat kursor saya. Ya, Pak. Nah, ini mengerti tidak ini? Ini kan ada T1 ya. Ada T1 dalam satuan milisecond. Berarti kalau weight meter, nilai T1-nya 510. Kalau gray meter, T1-nya 760. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tidak ada gambarnya. Ini hanya ada nilainya sekian gitu loh. Tidak ada gambarnya. Itu cuma nilai satuannya, Pak. Apa? Cuma nilai satuan aja yang ada ya, Pak ya. Berarti kalau di tes Ya, 1. satuannya yang ada. Kalau dia pembobotan T1 berarti kalau nanti baca buku ya, buku teks. Saya sebenarnya punya buku ini enggak? Udah baca belum? Kalau punya. Itu baru di ini, Pak. Di internet, belum dicetak, Pak. Nah, itu jadi permasalahan. Kalau ada sekarang bisa saya tunjukkan biar Anda mengerti apa bedanya gitu loh. Ya, Pak. Agar nanti saya baca buku teks tidak salah. T1 dengan pembobotan T1 itu jauh bedanya. Yang ini kan ada 510. Ini bukan yang teman-teman natur yang saat ngentri di layar monitor itu, bukan. Itu lain. Itu yang Anda entry itu adalah TR dan TE. Oke, inilah nilai-nilai ini adalah dasar untuk ada gambarnya. Pertanyaannya gini, biar teman-teman bayangkan. Katakanlah CSF, ini nilai normalnya umpamanya ya. Berarti kalau ada kelainan CSF, kemungkinan nilai ini akan berubah karena patologis. Kalau bukan ini berubah, kalau bukan T2-nya berubah, ya mungkin proton density-nya berubah gitu loh. Makanya dia bisa terlihat saat pembobotan tertentu. Oke, kita teruskan pelan-pelan. T1 ini seperti ini, teman-teman. Oke, kita lihat biar teman-teman lihat agak cepat dilihat ke ini, ke slide-nya. Pertama, yang ke atas ini namanya ke arah longitudinal. Ke yang mendatar, ini namanya ke arah transversal. Nah, begitu diberikan radiofrekuensi, dia seperti ini, teman-teman. Dilihat yang ini, dilihat yang kuning ini, begitu diberikan radiofrekuensi, dia seperti ini. Ngerti ya? Nah, dilihat sekali lagi. Ini adalah vektor momen magnetik. Begitu diberikan radiofrekuensi, dia akan merebah. Rebahnya seberapa? Tergantung teman-teman kasih berapa derajat. Nah, kira-kira seperti ini dia. Kalau seperti ini, sekarang kita lihat. Biar nanti teman-teman punya bayangan. Maaf. Kalau dia seperti ini, arahnya sekarang, vektor ini adalah ke arah longitudinal. Mengerti ya? Diingat, ini namanya ke arah longitudinal. Dilihat panjangnya. Katakanlah di sini, biar mudah. Berarti sekarang ke arah longitudinalnya kan sebenarnya ini, dilihat ini panah saya, apa namanya, kursor saya, berarti panjangnya longitudinal itu sekarang segini. Nah, segini. Saya tunjukkan dulu yang terakhir biar nanti Anda punya bayangan. Saya putar. Ya, seperti ini. Ini kan awalnya sekian, sudah bisa melihat semua ya. Begitu dia merebah ke sini, berarti yang awalnya sekian tadi hanya sekian tingginya. Mengerti ya? Nah, sekarang kita lihat kalau yang ke sini namanya apa tadi?
kayak sini? Longitudinal. Longitudinal. Kalau yang ke sini namanya adalah transversal. Mengerti ya? Ini transversal. Sekarang kita lihat biar teman-teman. Awalnya, nah, kalau dilihat di sini longitudinalnya, Iya, Pak. nah, sekarang ke arah transversalnya berapa? Nol. Nol, Pak. Ngerti ya? Ngerti sampai di sini? Iya, Pak. Oke, ini konsep paling dasar biar mengerti T1 dan T2. Sekarang saya tunjukkan dulu ke yang terakhir biar nanti punya bayangan. Kalau dia sudah di apa namanya? Nah, berarti ini adalah sudutnya flip angle sekian. Berarti kan ini flip angle, sudutnya sekian. Berarti sekarang yang ke arah longitudinal tinggal sekian, udah lebih kecil dari yang awal. Tapi ke arah sininya tambah dia, ke arah mana? Ke arah transversal sudah sekian. Mengerti ya? Awalnya tidak ada transversal, sekarang jadi ada. Oke. Sekarang kita lihat dari awal tadi, biar punya bayangan. Akan saya ulang-ulang ini. Ini saat ini arah longitudinal maksimum, arah transversal 0. Oke. Sekarang, kalau dia posisinya seperti ini, berarti ke arah longitudinal lebih kecil dibandingkan awal tadi, ke arah transversal sudah mulai lebih besar. Kalau diteruskan, kalau dia seperti ini, berarti sekarang ke arah longitudinal lebih kecil, transversalnya tambah besar. Oke, ini clue-nya. Kalau dia seperti ini, berarti ke arah longitudinal berapa? 0. Benar? 0. Ke arah transversal? Maksimum. Maksimum, Pak. Maksimum. Nah, maksimumnya apa? Sama dengan awal tadi sebenarnya. Nah, kalau dia seperti ini, dari yang pertama tadi sampai ke sini, ini berapa derajat ini? 90. 90, Pak. 90. 90 itu apa namanya? Apa namanya 90 itu? Itu Flip yang angel. disebut dengan flip angel. Itu namanya flip angel. Oke. Berarti sudah bisa. Sekarang kita lihat. Katakanlah dilihat ini sekarang. Sekarang kalau diberhentikan radiofrekuensinya, ini sekarang dilihat. Kalau diberhentikan radiofrekuensinya, yang ini tadi, ini akan kembali ke posisi awal. Dia kembali ke posisi awal itu sambil melepaskan energi. Begitu tadi diberikan radiofrekuensi, dia menerima energi, dia serap. Begitu dia, setiap jaringan itu akan menyerap energi. Dia menyerap energi itu berbeda jaringannya. Dia menyerapnya berbeda juga. Itu clue-nya. Dia menyerap energinya berbeda-beda, tergantung jaringannya. Kemudian, jaringan itu, kalau diberhentikan radiofrekuensi, energi yang diterimanya tadi akan dipancarkan ulang. Dipancarkannya seperti apa? Ada 2 caranya. Namanya kalau baca buku teks namanya relaksasi namanya. Tahu relaksasi ya? Bahasa Indonesia. Ya, lenjeh-lenjeh gitu loh. Istirahat. Ya, istirahat menuju keseimbangan. Dia seperti apa? Dia seperti ini. Ya, dia balik ke yang tadi gitu kira-kira. Dia balik ke yang tadi itu. Coba dilihat sekarang. Ini posisinya seperti ini kan? Kalau saya tarik garis, berarti ini ke mana? Ke MX, ke sumbu
Kalau nanti baca buku tes, ke longitudinal itu MZ namanya, ini MXY. Yang ini MSY, yang ke atas MZ. Berarti inilah longitudinal, ini transversal. Sekarang dibuat grafik seperti ini, biar teman-teman punya bayangan. Nah, grafik itu seperti apa? Ini tadi yang ke MZ. Mengerti ya? Sudah? Mengerti sampai di sini ini MZ ya? Saya buat grafik, ini MZ, ini adalah waktu. Ini adalah waktu. Ini adalah waktu. Oke. Kalau waktunya masih saat 0, MZ-nya berapa? 0. 0. Dari mana Anda tahu? Dari sini. Ini kan tidak ada ke atas kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ngerti, Pak. Oke. Kemudian ini risikonya kalau pakai apa? Pakai zoom. Kalau ini dibalikkan pelan-pelan, katakanlah naik seperti ini, berarti kalau dilihat di grafik, ya grafiknya ikut naik gitu loh. Mengerti maksudnya? Mengerti, Pak, mengerti. Oke. Tapi di sini adalah waktu ya. Ini waktu, ini waktu. Oke. Sekarang kalau diteruskan yang ini tadi, dia kan gini kan, sampai nanti 100% lagi. Mengerti sampai di sini? Sampai 100% lagi, baru dilihat. Oh, ini tambah lama, tambah besar. Sampai nanti 100%, sampai awalnya tadi. Ngerti sampai di sini ya? Yang disebut dengan T1 itu adalah yang ini. T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan agar pemulihan recovery longitudinal mencapai 0,63 atau 63%. Itulah T1. Itu suatu konstanta. Iya, betul ya. T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan. Pemulihan atau recovery ke arah longitudinal mencapai 63%. Ya, 0,63 itu kan sama dengan 63% kan? Oke, itulah yang disebut dengan T1. Itulah yang disebut dengan T1. Setiap jaringan memiliki nilai T1 sendiri-sendiri. Itu kan ciri khas. Nah, dia memiliki nilai T1 yang berbeda-beda gitu loh. Ngerti nggak maksudnya sampai di sini? Oh, berarti yang nilai 5 sekian ini, kalau weight meter untuk mencapai 63%-nya, ya butuh waktu 510 milisecond. Kalau gray meter 760 milisecond. Oke. Biar nanti teman-teman kalau baca buku ngelihat grafik, oh ngerti berhubungan dengan gambar. Itu namanya adalah T1. Sekarang apa T2? Ya, silakan. Bukan. Kalau di CT scan itu ini koefisien atenuasi linier. Koefisien atenuasi linier, kira-kira seperti itu. Nah, cara menghitungnya pun sama.
Ada yang lain yang mau Anda komentarin? Oke. Sekarang T2. Nah, kita lihat sekarang T2. Itu kan dia pemulihan ke arah mana? Ke arah longitudinal. Kalau T2 itu adalah yang ini. Nah, berarti sekarang T2-nya apa? Maksimum. Mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke. Coba kita lihat. Kalau seperti itu T2 tambah lama tambah kecil dong. Bener nggak? Iya. Benar, Oke. Nah, kalau gitu dilihat. T2 itu kan awalnya adalah ke arah MX ya, atau MXY, tergantung nanti buku teks teman-teman baca. Intinya dia itu awalnya adalah maksimum. Tambah lama tambah sedikit, tambah kecil. Tambah kecil dia, tambah lama. Oke. Ada komentar sampai di sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Yang namanya T2 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruh sehingga sisa momen magnetik ke arah transversal 0,37 atau 37%. Sisanya yang 37% ya. Maksudnya sisanya kan yang ini. Yang ini sisanya. 37% itu yang ini. Yang ini. Dari titik ini ke sini. Nah. Ini yang disebut dengan T2. Atau bisa juga disebutkan waktu yang dibutuhkan agar peluruhan sudah terjadi 63%. Mengerti maksudnya? Awalnya kan 100. Berarti ke sini itu berapa? 63%. Yang ini adalah 37%. Nah, waktunya apa? Inilah yang disebut dengan waktunya itu. Ada komentarnya sampai di sini? Oke. Sekarang kita diskusi lagi yang ini. Oh, belum ya. Ada nanti waktunya. Sekarang jangan dulu ini. Ada komentarnya sampai di sini, teman-teman? Izin, Pak, mau bertanya. Ya. Untuk yang T2 tadi, bagaimana, Pak? Dia meluruhnya ya? Ya, meluruh. Meluruh mengerti ya bahasa Indonesia? Meluruh. Meluruh itu berkurang gitu loh, Mas. Ngerti nggak maksudnya? Meluruh itu berkurang. Ngerti, Pak. Nah, ya, ini memang kebetulan bahasa Indonesia kalau meluruh itu. Kan anak-anak muda sekarang bisanya bahasa Inggris mungkin apa gitu. Ini agak susah memang bahasa Indonesia. Meluruh, melapuk kalau kata bahasa seberang. Ada komentar. Ya. Kalau T1 dia kembali ke arah longitudinalnya. Kalau untuk T2-nya dia ke arah transversal. Begitu, Pak, kurang lebih. Kalau dia T2, dia di transversal itu tapi tambah sedikit. Meluruh. Nah, maksudnya gini. Saya tunjukkan lagi di atas. Oke. Kalau ini transversalnya maksimum. Mengerti sampai di sini? Iya, Pak, mengerti. Oke. Kalau seperti ini, transversalnya sebesar apa kira-kira? Punya bayangan?
transversalnya sebesar ini, Mas. Kalau ini ditarik garis tegak lurus ke sini, ya seginilah transversalnya. Ngerti maksudnya ini? Iya, Pak. Memang harus belajar apa? Matrik. Belajar matrik, vektor, belajar vektor. Ini ditarik, ini tegak lurus, berarti inilah transversalnya. Kalau longitudinalnya, ya setinggi ini gitu loh. Nah, makanya ini paling mudah. Ini adalah transversalnya, yang ini adalah longitudinalnya. Kalau sampai di sini, berarti yang ini 0 ya. Ngerti nggak? Kalau ini sampai di sini, sampai mentok ini, berarti ini 0. Ngerti ya? Ya, kalau MXY-nya ini atau MX-nya itu maksimum, berarti ini 0. Ngerti ya? Nah, sekarang kalau posisi ini, ya MX-nya itu sampai di sini cuma. Berarti ini MZ-nya sekian. Yang ini adalah longitudinal, ini adalah transversal. Mengerti sampai di sini? Ya. Ya, dia itu berbarengan. Dia berbarengan. Peristiwa dia itu relaksasi itu, longitudinal dan transversal itu berbarengan. Benar, seperti itu. Ada yang lain? Oke. Pertanyaan saya, kalau ada, dilihat dulu grafik yang ini salah satu, ini katakanlah objek tertentu. Sudah? Objek tertentu, nggak tahu, ada nggak saya simpan di sini. Aku lihat dulu. Kalau ada. Oke. Katakanlah ada objek tertentu yang memiliki nilai T1 yang berbeda. Nah, ini umpamanya. Dilihat ini sekarang. Dilihat ini. Ini adalah weight meter. Yang paling bawah CSF. Bisa ya teman-teman lihat CSF dengan weight meter. Kalau umpamanya ini udah dilihat nilai T1-nya. Sekalian Anda catat biar Anda nanti begitu saya pindah apa namanya ini? Pindah ini, Anda mengerti, bisa mengingat. Sekarang saya tanya. Kira-kira kalau yang dilihat ini, kalau ada dia di satu grafik, grafiknya paling atas yang mana ya? Kalau ada dua grafik. CSF. Yang mana paling atas? CSF, Pak. CSF. Gimana? Ini kan ada dua, katakanlah ini weight meter, ini CSF. Sudah? Kalau ada grafiknya, maksudnya grafik, dibikin di sini, katakanlah ada satu lagi grafik, udah. Terus grafik yang paling atas, grafik apa? CSF atau weight meter? CSF, Pak. CSF. CSF. Kenapa CSF? Nilainya paling tinggi, Pak. Besarnya. Satunya paling tinggi. Oh gitu. Oke. Nah, Anda ingat-ingat kata-katanya, berarti nanti Anda kerjakan di Excel. Benar apa tidak gitu loh. Nah, saya juga nggak tahu, kerjakan di Excel itu ininya. Ini dilihat ini persamaannya ya. Bisa dilihat teman-teman. Besarnya sinyal itu, tadi kan kita bicara tentang sinyal kan, kalau di MRI.
besarnya itu seperti ini. MZ itu sama dengan M, maksudnya yang M ini kali 1 dikurang E pangkat minus T dibagi T1. Coba dilihat. Kalau dia T1-nya tambah kecil, mana lebih cepat dibandingkan dengan T2-nya? Dengan T1 yang besar. Kira-kira grafiknya yang mana ya? Oh iya, M-nya konstansa. M itu sebenarnya berhubungan dengan ini. Cocok Anda tanya, berhubungan dengan ini. Biar nanti mengerti. M itu berhubungan dengan ini. Ini. Sorry. Apa waktu awal mungkin. Ini besar ini, sorry, mana sih yang ada vektor khusus? Nggak ada gambar vektornya. Maksudnya gini, oke. M itu yang ini, panjangnya ini tergantung dari jenis ininya. Pertama tergantung dari banyaknya protonnya. Tambah banyak protonnya, ini tambah panjang. Ini tambah panjang. Inilah M itu tergantung banyaknya proton, satu. Tergantung kuatnya medan magnet. Kalau medan magnetnya kuat, lebih tinggi, ini tambah besar dia untuk objek yang sama. Makanya kalau medan magnetnya tinggi, ya gambarnya lebih lebih cerah gitu kira-kira. Oke, ada apa yang mau dikomentari? Yang mana? Yang ini? Oh bukan. Bukan, eksponen. Eksponen, mengerti eksponen enggak? Enggak. Yang konstansa 0,271 sekian gitu. Enggak ngerti sama sekali. Bukan, itu adalah suatu konstansa, bilangan konstanta itu. Ada yang bisa mengerti itu apa? Itu adalah eksponen. Anda tulis saja. Eksponen. Berarti MZ sama dengan M kali 1 dalam kurungnya 1 dikurang E pangkat minus T per T1. T1 itu adalah nilai yang di tabel tadi. Eksponen itu kalau Anda ngerjakan di Excel jangan dihafal. Langsung kalau bisa Excel ya. Pernah mengerjakan sesuatu di Excel, umpamanya tambah kali kurang pangkat gitu? Atau oh ya di sana bisa, mudah. Nah, makanya nanti Anda bikin grafiknya. Anda bikin grafiknya. Nah, oke. Ya, kalau kapan-kapan ada pertemuan bisa saya tunjukkan di pertemuan seperti apa sih grafiknya. Dengan seperti ini Anda mengerti, oh inilah sinyal itu. Ini adalah sinyalnya, oh tambah besar sinyalnya. Nah, ini adalah nilai T1. Oke, kalau tidak ada komentar menurut saya itu aja dulu. Janganlah terlalu dipaksa-paksakan. Nah, saya modelnya seperti ini. Kalau untuk gambar ini, nah inilah sumbernya. Kalau teman-teman tertarik ya baca bukunya gitu loh. Nah, saya berharap dari sekarang teman-teman
Kalau ngomong ada ini daftar pustakanya, itu aja sih. Nah, kalau ini ya ini daftar pustakanya. Nah, ya. Oke, kalau tidak ada biar kita istirahat aja dulu. Dibaca-baca. Saya berharap yang ini minta tolong dibaca, teman-teman. Kalau peminatannya MRI, minta tolong. Udah dicetak. Nah, kalau ada di handphone, itu suatu saat jadi bermasalah. Bermasalahnya apa? Kalau kita buka handphone itu, saya takutnya seperti ini gitu loh. Nah, itu masalahnya kalau dibuka di handphone. Ya? Hah? Gimana? Iya, saya ngerti, tapi saya tahu pasti nggak dibaca, itu permasalahan. Sedangkan manusia disuruh apa? Baca. Tidak ada disuruh manusia itu apa? Justru mendengarkan terus, enggak. Justru baca disuruh pertama. Kalau Anda mau paham baca, kata-kata saya itu ingat, itu benar loh. Baca. Kenapa? Untuk memahami berbeda baca daripada mendengarkan. Nah, kalau nggak baca ya, kalau lewat handphone, ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Oke, kalau tidak ada kita bisa keluar. Kalau ada yang mau apa diskusi tanya-tanya silakan. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada lagi komentarnya. Ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Yo. Pak. Baca bukunya, itu yang utama. Benar, saya juga ini. Saya ini cetak, benar. Enggak ini bukan buku kantor. Ini saya cetak sendiri. Berapa kurang lebih Pak kalau ada bukunya seperti itu Pak? Ini dulu murah Mas. Ini 100 berapa? 100 lupa ya 150-an paling. Cuma kan yang nyetaknya mahasiswa. Kalau kalian kenal mungkin bisa ditanya dia, kita cetak lagi bareng-bareng. Kalau di Jakarta itu namanya Andika. Nah, ada yang kerja di rumah sakit Islam enggak ini? Andika Prayoga bukan? Kayaknya sih badannya gede-gede. Oh iya, kayaknya saya punya. Nah, coba ditanya dia coba. Kalau Anda udah ini. Kenal ya? Ada Nur mungkin bisa koordinasi. Nah, coba ditanya dia yang ini. Saya udah tanya-tanya dia, ya namanya dia udah kerja kan biasanya lupa kan. Si Andika, saya lewat dia semua saya fotokopi cetak berwarna bener. 150 kan saya ingat ini. Dia cetaknya daerah ini, daerah Petukangan katanya. Ada orang Petukangan enggak ini? Oke, kalau tidak ada minta tolong dihubungi Andika. Saya udah hubungin orang tapi mahal, makanya saya nggak teruskan. Dia mintanya 1 lembar 1.000, nggak mau saya. Ini kan untuk orang susah, saya bilang, dia nggak mau. Orang kaya katanya, nggak jadilah. Ya, dicari ya, siapa tadi yang ngomong yang kenal itu ya? Iya Pak. Nah, dia kerja di rumah sakit di Cempaka Putih kayaknya. Ya. Oke, makasih. Bisa kita keluar kalau gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Hari ini. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Persis. Ya.